Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mungkin bisa mulai di bab selanjutnya ini. Subbab selanjutnya. Mungkin di sini juga nggak bakalan lama videonya, jadi mungkin ya maksimal 1 jam lah. Tak usahakan secepat mungkin. Biar ya nggak banyak-banyak, biar materi kalian nggak numpuk kalau misalkan terlalu banyak nanti. Oke, seperti biasa ya diminta untuk menyediakan kertas kosong sama pulpen. Soalnya di sini mungkin aku nggak bakalan ngitung. Soalnya ini adalah kelanjutan dari di bab sebelumnya kan gitu. Yang di bab sebelumnya memang aku harus ngitung soalnya banyak banget yang harus tak tunjukkan bagaimana cara menghitungnya. Tapi di sini adalah kelanjutan di bab selanjutnya gitu. Jadi cuman hanya penjelasan aja. Insya Allah mungkin nggak masalah gitu. Oke ya, gitu aja. Sediakan kertas kosong sama pulpen. Nanti kalian harus menghitung juga. Terus hindari posisi rebahannya, soalnya kalau misalkan kalian rebahan takutnya malah ketiduran nanti. Oke, gitu aja. Mulai. Oke ya, kita mulai materinya ya. Jadi yang bab 2.2 ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi gampangnya iki sunnah lah untuk kalian mengetahui iki. Tahu atau tidak juga nggak wajib tahu gitu kan. Soalnya semua operasi dasarnya udah dijelaskan di bab 2.1. Jadi untuk mengetahui iki sebenarnya sunnah aja sih. Cuman ya kita pelajari aja nggak masalah gitu. Sekarang kalau misalkan kita masuk ke teorema 221 ini ya, jadi diberikan A dalam matriks kotak gitu kan. Jadi dengan A nya memiliki satu baris yang nilainya 0 atau satu kolom, ingat minimal satu baris atau satu kolom yang nilainya 0. Jadi satu baris yang lurus ini nilainya 0, salah satu aja terserah, entah baris pertama, kedua, ketiga atau keempat gitu. Terus kolomnya juga terserah mau berapa apa namanya. Satu aja yang 0 semua isinya, satu baris atau satu kolom, terserah kolom mana aja atau baris apa aja, pasti nanti determinannya 0. Kenapa kok bisa determinannya 0? Soalnya pada saat kita ambil ekspansi kofaktor pada baris atau kolom yang isinya 0 semua itu, pasti hasilnya 0 gitu. Nah, ini kan nggak 0 sih, kalau nggak salah ada contohnya. Nah, nggak ada ternyata contohnya. Bentar. Ya nggak ada kelihatannya, memang. Ya, memang nggak ada. Kalau nggak percaya hitung aja gini. Jadi gini. Nah ini kan, ini misal kayak gini operasi matriks ini. Kalian bisa pause ya setelah ini videonya. Misal lagi ya 00311 gitu kan. Ini kan satu kolom hampir 0. Hampir 0 semua daripada yang lain loh ya. Coba tiganya sama satunya kamu ambil 0 gitu. Lah sekarang kamu pause dan kamu hitung determinannya. Lah kamu melakukan ekspansi kofaktor pada kolom ketiga ini. Ingat tandanya plus, min, plus gitu kan. Berarti 0 ditambahkan determinan apa. Terus ikan berarti min kan di sini. Min ditambahkan minus 0 tambah dikalikan determinan apa. Terus 0 lagi kan sini. Plus min plus kan di sini, berarti tambah 0 kalikan determinan apa kan gitu. Terus 0 lagi kan gitu. Lah pasti pada saat kamu ngitung determinan iki dengan 3 sama satunya diganti 0, itu pasti nanti hasilnya adalah 0 determinannya. Kalau misalkan nggak 0 ya hitunganmu salah gitu. Jadi lakukan ekspansi kofaktor pada kolom iki. Oke ya, kalian pause dan kalian apa namanya, di pause dan coba dihitung gitu. Oke ya, kalian pause sekarang. Lah anggap aja udah anggap aja udah di pause itu kan. Lah pasti kalau misalkan salah satu baris atau salah satu kolom aja yang nilainya full 0 semua, kalau misalkan kamu lakukan ekspansi kofaktor pada kolom atau baris yang isinya 0 semua itu tadi, pasti determinannya ketemunya 0. Jadi kalau misalkan ada yang satu kolom atau satu baris saja dari suatu matriks itu nilainya 0 semua maksudku, itu aku kebiasaannya nggak usah ngitung, langsung tak hasilkan determinannya 0 gitu. Biasanya nggak jarang ngitung kalau kasusnya nemu kayak gitu, tapi jarang banget sih emang.
Soalnya pada saat determinannya 0 pasti dia nggak punya inverse gitu loh. Terus lagi kalau misalkan A nya adalah matriks kotak gitu kan, maka determinan A sama dengan determinan A transpose gitu. Ini kan udah dari SMA sebenarnya, cuman kalau yang di SMA kan apa namanya ukurannya cuma 2x2. Kalau misalkan 3x3 misal gitu bagaimana kan gitu kan. Kalian bisa praktekkan aja di salah satu contoh soal yang ada di sini juga bisa ini. Contoh misal mau menghitung mana ya? Nah, kayak determinan ini. Coba kalau misalkan ngitung determinannya ini bagaimana, hasilnya berapa kan gitu. Terus kalian transpuskan nih, habis itu hitung determinan dari transpusnya dari A ini. Pasti ketemu sama determinan sebelum ditranspus gitu. Jadi hitung aja ya. Itu karena dasarnya udah tak kasih, kalian harus hitung sendiri sekarang biar lebih memahami gitu kan. Terus yang selanjutnya yaitu operasi 2, 2, 3. Gini, jika B adalah matriks yang dihasilkan ketika single row, maksudnya baris minimal single aja, salah satu baris atau salah satu kolom dari A dikalikan dengan suatu skalar K, maka determinan B sama dengan K dikalikan determinan A. Semoga paham maksudnya. Jadi matriks B ini adalah isinya itu semuanya sama dengan matriks A, gampangnya gitu. Cuman salah satu matriks A, salah satu kolomnya atau barisnya saja itu adalah sama dengan dikali K gitu loh. Jadi salah satu kolomnya kayak gini ki. Nah, matriks A itu kan isinya ki. Matriks A itu isinya kayak gini. Cuman yang baris pertama jangan dikali K. Itu matriks A kan. Lah, pada saat salah satu baris atau kolomnya Pak, ini diambil baris kebetulan. Dikalikan K, lah kayak gini. KA11, KA12, KA13. Nah, gitu. Maka determinan dari iki pasti hasilnya adalah K kalikan determinan A gitu. Kalau nggak percaya gini, langsung aja praktekkan. Kalian bisa pause lagi tuh videonya. Tadi kayak gini. Nah, kalian kan tadi udah dapat determinan dari sini, kan gitu. Sekarang salah satu baris iki, nggak usah ditranspus loh ya. Salah satu baris atau kolomnya kita terserah mau yang Pak pilih mana. Misal dikalikan K. K-nya terserah. Mau bisa ambil 3, ambil 4, ambil -1, ambil -6 gitu, terserah. Salah satu kolom atau barisnya. Misal dipilih kolom ketiga misal gitu ya, kolom ketiga dikalikan dengan 4 misal gitu. Berarti kan yang sini matriks A yang baru jadi apa? Misal matriks A yang baru jadi 1 min 2 12 6 7 min 4 terus min 3 1 16 kan. Lah hitung determinan dari matriks A yang baru tadi. Pasti hasilnya adalah 4 kali determinan dari matriks A yang awal gitu. Pasti gitu. Jadi kalian bisa praktekkan dan pause sekarang videonya. Oke ya, sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Terus jika B adalah matriks yang dihasilkan dari pertukaran antara baris A, maka pertukaran baris atau kolom dari matriks A, maka determinan B nya maka tinggal diminuskan dari determinan A gitu. Contohnya gini. Ini kan saya ya, ini kan matriks A, asalnya matriks A. Ini jangan minusnya jangan dulu. Jadi ini kan matriks A, gitu kan. Lah, matriks B adalah menukar tempat yang di baris kedua ke baris pertama. Jadi tempatnya gini, ini jadi matriks B. Nah, gitu. Jadi menukar tempat baris kedua ke baris pertama ini ditukar tempatnya. Lah itu pada saat sudah ditukar, lah ini dihitung deh determinannya. Nah, determinannya hitung. Lah, pasti dapat suatu angka kan? Dapat suatu angka. Lah, terus habis itu ngitung determinan yang A lagi. Determinan B dihitung yang sudah ditukar tadi tempatnya. Sekarang determinan A dihitung. Jadi masing-masing kan udah dapat. Dari determinan B udah dapat yang dimana matriks A-nya itu ditukar tempatnya. Terus habis itu matriks A-nya determinannya juga dapat. Jadi kamu dapat 2 determinannya. Sing minus iki aja direken sih. Sing minus iki jangan direken dulu. Matriks A kan iki tukar tempat antara baris kedua sama baris pertama. Terserah sih sebenarnya. Kamu bisa tukar tempat antara baris kolom ketiga sama kolom pertama juga boleh. Lah gitu. Lah hitung determinan masing-masing pasti hasilnya determinan B-nya sama dengan minus determinan A gitu nanti. Lah kalau nggak percaya sebelah sini kita praktekkan lagi yang sebelah sini. Sekarang gini. Determinan A tadi kan kamu udah ketemu. Lah sekarang tuker terserah lo ya, entah kolom entah baris.
entah kolom entah baris yang kamu tukar, yang penting hitung determinannya kan gitu. Sebentar, masuk error. Sekarang kalau determinan A nya kan udah dapat. Sekarang matriks B adalah pertukaran tempat, pertukaran antara baris atau kolom, terserah kamu pilih kolom berapa aja atau baris berapa aja yang mau ditukar. Terserah kalian. Salah satu aja tapi ya yang ditukar. Jadi misal baris kedua ditukar baris ketiga gitu. Jangan 2 kali nukernya, cuman 1 kali aja nukernya ya. Jadi sekarang misal diambil kolom ketiga ditukar kolom pertama, berarti kan jadi matriks iki Pak, jadi matriks B kan. Matriks B nya kan berarti 3 min 2 1 kan gitu. 3 min 2 1, terus min 1 7 6 kan jadi gitu. Terus 4 1 min 3 kan tertukar udah kan tempatnya, berarti kan jadi matriks B. Sekarang kamu hitung matriks dari determinan dari matriks B. Nah kalau udah dapat pasti hasil determinan dari matriks B itu adalah minus determinan dari matriks A yang kamu dapat awal tadi gitu. Oke ya, sekarang kalian pause, kalian praktekkan. Kalau misal kalau misalkan belum paham, kalian bisa ulangi videonya pakai yang penjelasannya ini beberapa detik sebelum aku ngomong ini. Ya semoga kalian bisa praktekkan langsung ya, jadi biar lebih paham gitu kan. Jadi kalau misalkan cuman pertukaran tempat dan aku tahu determinan A nya itu berapa kan gitu, aku tinggal ya meminuskan di determinan yang awal gitu aja Gus sebenarnya. Nah nggak percaya hitung aja langsung ya. Jadi kalau misalkan ditukar tempat langsung determinan B sing iki kan ini kan dari matriks A yang ditukar tempat, jadi determinan B dihitung ketemu kan angkanya. Terus determinan A dihitung kan ketemu, pasti determinan B adalah minus dari determinan A nanti gitu. Hitung aja lah menurut saya pasti. Terus selanjutnya jika B adalah matriks yang dihasilkan dengan perkalian salah satu baris dari A ditambahkan dengan salah satu baris ya, atau perkalian dari salah satu kolom yang ditambahkan dengan kolom yang lain. Ingat, baris sama baris berarti kolom sama kolom kan nanti gitu. Maka determinannya nanti sama. Ini contoh di sini. Matriks A ini kan ini. Matriks A yang asli kan itu. Lah, sekarang A11 ditambahkan K21. K ini terserah, kamu bisa ambil 4, 5, 6 terserah, min 1, 0 pun boleh. Min 1, 3. Kalau 0 kan nanti kegampangan nanti. Lah sama. A nya sama B nya lah sama nanti matriksnya. Kamu buat matriks terserah iki ya. Terserah. Oke, sekarang kita praktekkan lagi. Aku harap kalian benar-benar mempause videonya ya untuk menghitung. Misal iki, nggak usah banyak-banyak yang kayak gini, nggak usah, jangan. Nanti nggak paham nanti. Sing iki misal. Ini kan matriks A. Sekarang kamu buat matriks B, di mana matriks B nya adalah dengan menambahkan baris kedua, terserah baris kedua dari matriks A dikurangi dengan 3 kali baris pertama kolom A. Pasti kan nanti berubah nilainya. Jadi baris keduanya diganti dengan baris kedua nih ya, baris kedua iki dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Nanti kan kamu dapat matriks B kan. Lah hitung aja itu determinan B. Setelah kamu dapat, kamu pause videonya, kamu hitung lagi matriks B nya berapa. Setelah itu kamu hitung determinannya matriks B. Setelah kamu dapat determinannya matriks B, kamu kan tadi dapat determinannya matriks A kan, kamu bandingkan pasti sama hasilnya. Lah kayak gitu. Ini nggak perlu tak tunjukkan hitungannya ya, kalian harus bisa sendiri gitu. Soalnya gampang banget ya apa. Terus nah ini kan udah kita ya, ini udah. Jadi kalau misalkan ini diapa-apakan gitu kan, ini kan baris kedua, ini kan yang diganti kan baris pertama kan gitu. Baris pertama ditambahkan dengan K kali baris kedua kan gitu kan, dari matriks A. Jadi baris pertama ditambahkan K kali baris kedua kan gitu. Lah baris pertama tambahkan K kali baris kedua kan hasilnya iki kok. Nah baris kedua sama baris ketiga kan nggak diapa-apakan. Nah makanya pancetnya nih kan tetap kan. Lah setelah itu hitung aja determinan sing iki. Ingat kayak iki buat dalam bentuk angka, nggak masalah. Dalam bentuk angka biasa yang kayak tadi itu. Pasti kalau misalkan kamu hitung determinannya pasti hasilnya kayak gini. Jadi determinannya pasti sama gitu.
Lah seperti itu. Terus teorema 224 ya. Jika E adalah suatu matriks yang dihasilkan dari perkalian dari suatu baris gitu kan. Perkalian dari suatu baris dengan K, maka determinan E-nya sama dengan K. E-nya adalah matriks dasar loh, ingat matriks dasar bagaimana kan gitu. Dihasilkan dari perkalian salah satu barisnya dengan IN, salah satu barisnya yang gini, gampangnya gini. E itu matriks dasar yang dihasilkan dari perkalian salah satu baris yang dikalikan dengan K identitasnya N. Nah, maka determinan E-nya sama dengan K. Gampangnya gini. Ini kan sebenarnya matriks identitas kayak ya. Sini kan sebenarnya matriks identitas yang sini ini. Yang sini kan sebenarnya matriks identitas, ya kan? Ini kan sebenarnya matriks identitas dengan 3 yang tengah sini kan 1. 3 yang tengah ini kan 1. Jadi 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 kan gitu. Nah, itu kan matriks identitas ukuran 4 kali 4 kan gitu. Lah, sekarang hitung determinannya iki. Pasti determinan iki hasilnya 3 gitu. Jadi langsung aja. Nah, kalau misalkan matriks identitas dikalikan salah satu baris gitu aja. Salah satu barisnya dikalikan dengan salah satu baris satu kolom, Pak. Ya terserah, lawang kolom sama baris kalau udah matriks bentuk dasar gini bakalan hampir sama nanti tempatnya. Kan kalau misalkan baris kedua dikalikan dengan suatu konstanta 3 gitu kan. Ini kan jadi 1 0 0 0 3 0 0 kan. Kalau misalkan ini matriks identitas. Oke, untuk lebih memahami kita bisa praktekkan lagi. Mana yang matriks identitas mana ini? Kono kan? Oke, sekarang kita ke exercise saja, yang exercise yang di 22. Kalau nggak salah ada tadi. Oh, nggak ada juga ya. Sebentar. Lah, kayak gini kira aku nggak perlu ngitung ini, nggak perlu ngitung. Langsung pasti determinannya hasilnya min 5 ini. Gitu, pasti. Kalau nggak percaya hitung aja dengan hitungan yang biasa tadi. Jadi, ya wis, kan ini kan asalnya dari matriks identitas kan. Dengan baris yang ketiga dikalikan min 5, itu kan nanti jadi matriks dasar kan. Ingat, matriks identitas sama matriks dasar itu berbeda. Kalau matriks identitas min 5-nya jadi 1 gitu. Lah, ya kan berarti matriks asalnya matriks identitas yang baris ketiga dikalikan dengan min 5 kan. Nah, pada saat dikalikan dengan min 5 kan hasil iki matriks identitas dikalikan min 5 baris ketiga pasti hasilnya kan iki. Ini jadi matriks dasar. Kamu hitung aja, pasti determinannya iki hasilnya min 5 dengan cara yang telah dijelaskan di bab 2.1. Pasti itu. Dah ya, itu untuk memahaminya. Terus lagi lah, jika matriks dasar E dihasilkan dari menukar baris, kalau udah matriks dasar ya, menukar baris atau kolom, ini podo aja bentuknya kok mirip-mirip, jadi 11-12 nanti. Jadi jangan bingung ya. Dengan menukar baris pada matriks identitas berukuran N itu tadi, maka determinannya pasti min 1. Oke, kayak gini contohnya. Lah, dan ikan asalnya dari matriks identitas ya. Kalau misalkan kamu tukar barisnya, baris keempat sama baris pertama, ini kan jadi matriks identitas, kan gitu. Cuman karena asalnya itu ini dari matriks identitas yang ditukar tempatnya, baris pertama ditukar baris keempat, itu kan jadi matriks biasa kan, matriks matriks dasar biasa kan, nanti kan gitu. Lah seperti itu. Jadi tadi gampangnya gini, sebentar, masuk aku udah tak praktek norek Word gini ya. Wes lah kau bos, biar lebih memahami. Sebentar. Oke. Jadi kayak yang di contoh yang iki, yang awal iki. Ini kan kalau misalkan matriks identitas di matriks ukuran 3x3 ya, udah kita besarkan. Kan matriks identitas di ukuran 3x3 kalikan dengan baris ke, jadi kalau misalkan baris kedua dikalikan 4 kan jadi gini ya kan, baris kedua 0 dikali 4 ya 0, 1 kali 4 jadi 4, 0 kali
4 juga 0 juga kan. Lah kamu hitung determinan iki pasti hasilnya cuma 4 gitu aja, soalnya determinan iki pasti 1 gitu loh. Lah terus kalau misalkan iki ditukar tempatnya, iki baris ke 2 sama baris ke 1 ditukar tempatnya pasti jadi gini kan. Nah sekarang kalau misalkan iki dihitung determinannya pasti hasil min 1. Makanya kalau misalkan dia itu gampang gitu kan bentuknya, aku biasanya jarang banget gitu, pasti hasilnya harus neka minus ya berapa kali ini kan gitu aja. Lah seperti itu. Sekarang kalau misalkan matriks E itu dihasilkan dari penambahan ya, penambahan dari perkalian dalam suatu baris pada matriks identitas ke baris yang lain, maka didapatkan determinan E nya sama dan 1. Lah kayak gini gampangnya. Misal baris ke pertama ditambahkan 2 kali baris kedua. Oke, baris pertama ditambahkan 2 kali baris kedua. Jadi apa? Kalian bisa praktekkan. Kalau baris pertama ditambahkan 2 kali baris kedua dari matriks identitas itu, di sini kan pasti jadi 2 kan? Pasti kan? Lah, sekarang kamu hitung aja determinan iki dengan ekspansi yang paling gampang loh ya. Jangan yang paling banyak angkanya gini, jangan pakai yang baris pertama. Pakai aja ekspansi kofaktor baris atau kolom. Misal ini kalau misalkan diambil kolom pertama atau baris ketiga atau kolom ketiga. Jangan ambil baris pertama atau kolom kedua, jangan. Soalnya nggak banyak nol nih. Cari yang gampang-gampang aja, jangan cari penyakit. Ini pasti kalau kamu hitung hasilnya 1 ini determinan ini. Nanti gitu. Lah seperti itu. Nah penjelasan yang ini hitung aja gitu determinan seperti biasa yang dulu itu. Pasti hasilnya juga 0 juga. Hasilnya pasti 1 determinan. Ingat tandai determinan ini kayak garis lurus gini loh kan. Atau det A gitu, atau bisa dituliskan kayak gini. Sebentar. Det gini ya. Salah. Det A gini juga boleh. Salah. Det A gitu. Atau juga biasanya nulisnya cuman gini aja. Nah, gini juga boleh. Atau dari apa namanya? Atau yang seperti yang di buku ini juga boleh. Biasanya sih juga apa nulisnya juga gini juga, nggak masalah sih. Kok nggak mau? Gak gelem ya? Oke. Atau bentuknya juga kayak gini juga nggak masalah. Jadi ngomongin determinan A gitu. Atau nuliskannya sing ini bukan pakai itu ya. Jadi lambangnya itu banyak banget sih sebenarnya. Jadi jangan sampai bingung loh ya. Atau kayak gini juga boleh. Gini juga ada. Atau pakai yang bentuk kanan sendiri juga ada. Jadi nulis determinan itu. Atau bentuk gini juga boleh. Sini A, sini enggak. Loh, gak kelemahan ya. Must include which. Atau juga kayak gini juga boleh, nggak masalah. Tergantung sih, pokok yang baca paham gitu aja. Jadi ada beberapa bentuk penulisan untuk determinan ya. Jadi jangan bingung kalau bentuk-bentuk kayak gini nih. Oke lanjut, kalau misalkan teorema 225 ya, jika A adalah suatu matriks kotak dengan 2 proporsional baris atau kolom gitu, maka determinan A nya adalah sama dengan 0. Proporsional ya, jadi maksudnya ini contoh ya, kamu lihat ini, baris kedua adalah 2 kalinya baris ke 1 kan gitu. Lah kalau misalkan kamu apa namanya pakai operasi baris ya, operasi baris pada sini, pada matriks ini, jadi baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, pasti hasil ini kan. Ini ingat gak, ini belum menghitung determinannya, tapi masih bentuk matriks biasa. Kamu lakukan, sekarang kamu pause videonya, petunjuk gitu, pause videonya. Baris kedua, ini bentuk matriks biasa, jangan garis lurus gini. Kalau garis lurus itu namanya determinan, jadi kayak matriks biasa kayak gini. Baris kedua
kurangkan dengan 2 kali baris pertama, pasti hasilnya iki. Jangan determinan dulu ya, jangan determinan dulu. Lah setelah itu kalau misalkan udah ketemu bentuk kayak gini, baru hitung determinan. Jadi kasih garis gini. Jadi maka ini nulis ya kan. Kamu hitung determinannya, apa jenenge? Hitung operasi barisnya dulu, mengurang operasi reduksi barisnya dulu. Nanti kan ketemu iki. Jadi ya aku nunggu nanti sore. Determinan dari itu, dari iki adalah tarik garis gini, terus isinya yang yang angka-angka tadi, yang matriks A tadi yang udah direduksi, tulis di dalam jadinya tadi. Maka pasti pada saat itu hasilnya 0 nanti gitu. Jadi ngitung iki rek, kebuka rek. Ini kan matriks biasa sih ya, matriks biasa. Maksudnya gini, ini kan matriks biasa. Lah, dua kali matriks iki, aku masalahnya bingung. Ini jadi ngitungnya jangan keburu. Ini kan gini dulu sih bentuknya. Kan gini dulu. Habis itu ini masalah aku pakai satu tangan nih, ini yang agak susah ini. Kan bentuk matriksnya kan gini awalnya, kan gitu. Cara menuliskan biar orang itu paham baca tulisan itu. Terus habis itu sama dengan sekarang kita lakukan operasi baris di situ. Lambangin nanti dilambangin kalau operasi baris ini. Iki ya. Lah kan gini. Underscore baris kedua. 2 kali baris kedua kan gitu. 4 kali ya. 4 kali baris kedua kan gitu. Berarti kan matriks ini bakalan jadi gini kan. Sini kan 4 kali baris kedua kan berarti jadi 4 gini. Ah gitu. Cara menjelaskannya gini. Habis itu gini. Jadi nah jadi gitu. Kamu ubah dulu bentuknya. Ini kan matriks awalnya kan gitu. Terus habis itu dengan operasi baris 4 kali baris kedua kan jadi gini nanti. Kan gitu. Lah, jadi determinan dari matriks iki kan gitu adalah gini. Lah, cara ngomongin ngono kan. Jadi pada saat ditulis itu hati-hati. Soalnya cara bahasa duduk kayak area SMA lagi sudah harus kayak gini kayak permainan novel kayak gini, novel dalam matematik gitu. Oke, jadi kayak gini. Ini kan proporsional. Coba kamu kurangkan baris kedua dengan baris pertama. Jadi 2 kali baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Kayak contoh. Jadi ini kan pasti baris iki kan 0. Jadi pada saat misal ya, berapakah determinan iki kan gitu. Determinan ini. Oke, sekarang tak praktekkan. Ini masalah aku ngetik ini agak lama yang kayak gini iki. Oke ya, tak pause dulu. Oke ya, sekarang kita coba praktekkan hitungan ini. Aku sering ngecek suaraku masuk atau enggak ini. Oke, udah masuk. Oke ya, ini kan matriks yang itu tadi. Coba kalian lihat proporsinya dari sini. Coba lakukan operasi baris dan kolom pada operasi iki kan gitu. Oke, sekarang kita coba. Sebentar ya, aku sambil ngetik soalnya. Oke ya, kita dapat sekarang. Jadi ini kan yang matriks yang ini tadi kan. Matriks ini kan. Ya, coba kamu amati. Ini kan jadi bukan hanya baris loh ya, bukan hanya baris. Ini kalau misalkan udah ngomongkan determinan, tadi kan yang proporsional yaitu baris atau kolom. Jika suatu matriks kotak memiliki 2 proporsional baris atau 2 proporsional kolom. Jadi kalau ini proporsionalnya adalah di baris. Kalau 2 ini baris pertama sama kedua. Jadi berapa proporsionalnya itu namanya perbandingan gitu loh. Nah ini proporsionalnya adalah baris bukan kolom sing iki. Sebentar. Ya, baris juga bisa, kolom juga bisa ini. Dikali min 4 aja. Sehingga yang proporsional kamu nggak bakalan nemu kalau lihat baris.
Tapi kalau misalkan lihat kolom bisa gitu. Lah, berarti kalau misalkan kolom kedua baris iki, kolom kedua ditambahkan 2 kali kolom ke 1. Lah hasilnya pasti gini kan, 0 0 0 kan. Nah, sini pancet kan, yang lainnya kan nggak diubah-ubah. Lah, hitung aja determinannya, pasti ki hasilnya 0 kan gitu. Nanti aku tinggal iki karena biar cepet aja ya, makanya aku kopas ya. Nah gitu, ngomongnya gini, jadi determinan dari matriks tersebut adalah gitu. Bareng ngono, biasanya aku gini aja. Nah, itu sama dengan lah bahasa ini. Oke. Ya, aku biasanya cuman gini-gini aja sih, Rek. Astagfirullah. Kak gelem. Jadi determinan dari matriks tersebut adalah lah ngono. Tinggal iki nih. Gitu. Cuman sih kalau ngomongnya kayak gini salah. Seharusnya ini ngomongnya. Jadi determinan dari matriks iki kan asalnya kan. Kan gitu. Seharusnya ini. Kok gini? Jadi determinan dari matriks iki kan iki sama dengan kalau sudah dioperasikan baris adalah determinan iki kan. Lah iki pasti determinannya hasilnya 0. Soalnya satu baris isinya satu kolom isinya 0 gitu. Hitung aja kalau nggak percaya dengan cara yang seperti yang dulu itu. Dengan cara yang di bab 2.1. Atau kalau misalkan kamu malas menghafalkan kok gini, boleh aja. Kalau aku sih malah memperlambat waktumu nanti dalam mengerjakan iki. Jadi kayak gini, gunakan kayak teorema-teorema yang sudah dijelaskan. Kalau misalkan malas menghafalkan teorema juga nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa ngitung iki. Dan pasti hasilnya itu 0. Nggak mungkin nggak. Soalnya 2 kolom di sini proporsional gitu loh. Kalau yang di sebelumnya ini dua baris di sini proporsional. Nah iki coba mana ke yang proporsional, coba dipilih. 3 6 min 2 5 nggak mungkin. 5 8 1 4 gak ono. 9 3 min 12 15 lagi. Baris pertama sama baris keempat proporsional kan. Coba kurangkan antara baris, misal baris keempat dikurangi 3 kali baris pertama. Baris keempat ditambahkan 3 kali baris pertama. Ya kan? Hasilnya kan ini 0 semua kok nanti. Ya kalau misalkan udah dilakukan hal yang sama kayak gini iki, pasti hasilnya. Jadi determinan iki ditulis mana iki kayak gini iki, ditulis lagi. Ya kan sama dan iki kan. Berarti sama dengan apa? Berarti kan iki ditulis mana sama dengan determinan yang sudah dioperasikan baris atau kolom tadi. Dioperasikan baris atau kolom. Ingat, bukan hanya baris. Kalau yang di bab sebelumnya baris tok yang diumek. Kalau yang ini cuman iki yang ini baris sama kolom. Kalau misal operasi baris epsilon itu cuman baris. Nah, iki kan menentukan determinan. Iki kolom sama baris boleh ditentukan. Nggak masalah. Yang ini nggak masalah, yang sebelumnya ya bermasalah. Soalnya nggak sesuai dengan teorema nih lah. Lah kalau udah ditentukan operasinya gini, tulis lagi kayak gini kira. Kok dihitung sama dengan 0 kan? Lah iki hitungannya kayak gimana kan ngitungmu? Kan menggunakan cara-cara yang udah dijelaskan di bab 2.1. Iki sama cara menuliskan gini. Jadi determinan dari matriks iki adalah gitu. Determinan iki dilambang sing iki, yang ini ya. Yang ini dilambangkan dengan iki nih diganti garis kayak gini iki. Kayak gini nih, diganti garis lurus sama dengan sing sudah dioperasi baris tadi. Kalau ini kan operasi kolom, yang ini kan operasi kolom atau K. Sing ini baris kan, baris yang keempat dikurangi ditambahkan 3 kali baris yang pertama kan gitu. Tulis lagi hasilnya, kok jadi kayak gini iki. Nah, hitung seperti biasa pasti hasilnya 0. Oke ya, semoga memahami apa yang tak jelaskan. Terus lah kayak gini iki. Cobaan evaluate determinan where kan gitu. Coba dilihat di sini apakah ada yang sama gitu kan. Kalau misalkan kita nggak nemu apakah ada di situ tempatnya di mana dia itu sesuai dengan teorema di sini. Misal
dia itu proporsional, habis itu dia itu dihasilkan dari matriks E dan lain sebagainya iki. Kalau misalkan nggak nemu ya wis kamu lakukan, nggak nemu apa yang sesuai dengan teorema-teorema di sini. Kalau misalkan nggak nemu ya wis hitung aja seperti di bab 2.1 itu. Nah seperti itu. Nah di sini kan berarti yang paling gampang yaitu menggunakan kalau misalkan pakai di cara-cara bab 2.1 di sini kan menggunakan operasi kofaktor, ekspansi kofaktor pada kolom yang pertama kan. Ingat tanda plus minus sih jangan sampai salah loh ya. Kalau misalkan salah ya jelas salah nanti hasilnya. Lah, tapi di sini dia mau menggunakan direduksi dulu direduksi dulu. Jadi baris pertama sama kedua ditukar dulu. Makanya jadi gini kan. Lah, terus determinannya pasti jadi minus nanti kan. Jadi minus gitu. Kan gitu. Nah, habis itu coba aja. Ini kan sama dengan min 3 kali 1 min 2 3. Ah, dari mana itu? Oke. Ntar kita jelaskan. Sebentar. Oke ya. Jadi pada saat udah ditukar, ingat pada saat udah ditukar tadi, kalau posisinya ini ditukar pasti determinan yang asli adalah minusnya dari hasil determinan hasil pertukaran tadi kan. Lah kan gini, ini kan jadi minusnya. Nek males rek, kayak gini ki ngurut kayak gini ki males, yo wis hitung aja ke awal gak apa-apa, wis terserah kamu. Makanya kan aku udah bilang di awal, aku gak bakalan melakukan perhitungan di sini. Itu, jadi terserah kalau misalkan kamu males juga ya gak apa-apa dihitung kayak yang di bab 2.1 juga gak masalah. Soalnya pasti hasilnya 165 gitu. Ini cuman biar lebih gampang aja sih ngitungnya sebenarnya itu. Jadi dia dioperasikan dia. Dibalik gitu kan. Dibalik biar apa namanya? 3 situ. Ya wis lah, iki mungkin tinggal 3 contoh lah iki mungkin tak praktekkan aja lah udah, enggak apa wis. Kita praktekkan ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke contoh. Mungkin ini aku ngambil yang ada di buku juga. Cuman ya hitunganku pasti nggak plek sama juga nggak gitu kan. Jadi ya aku punya perhitungan sendiri yang menurutku lebih gampang gitu kan. Yang menurutku aku pahamnya bagaimana kan gitu. Contohnya misal aku punya A gini kan. A itu sama dengan matriks dari 0, 3, 2 1 min 6 ini cuman ukuran 3 kali 3 aja ya biar orat-oratannya nggak banyak. Yang 4 kali 4 kalian harus kerjakan sendiri. Misal aku berapakah determinan A kan gitu, determinan A. Nah berarti kan sama dengan gini 0, 3, 2 1 min 6 6 5 9 1 kan gitu. Nah sekarang coba dilihat yang baris kedua. Yang baris kedua ini kan kayak kelipatan 3 kan. Nah berarti kalau misalkan 3-nya tak faktorkan sesuai dengan teori yang sebelumnya, kalau kelipatannya berarti kan boleh nek ngarani gini kan 3 terus 0 1 5 berdasarkan teorema sebelumnya 1 min 2 3. Kalau ada yang kelipatan gitu. Kalau nggak ada yang kelipatan ya nggak bisa kan. 1 min 2 3 terus 2 6 1 kan. 2 6 1. Kalau ternyata ada baris lain yang berkelipatan lagi juga bisa dilakukan hal yang sama gitu loh. Misal yang ini 262 misal gitu ya, 262. Lah ini kan masih ada kelipatan lagi yang bawah. Lah bisa kalau ini dituliskan gini lagi juga bisa 3 kali 2. Misal ya 262 loh ini. Untuk gue tahu barang lagi loh ini. 105 1 min 2 3 terus 1 3 1. Nah, kan jadi gitu nanti. Di duanya keluar kan gitu, keluar juga kan teoremanya kan gitu. Berarti di sini apa 2 6 6 1 kan nggak tahu ubah lagi loh ya. Oke kan nggak ada yang bisa dilakukan lagi kan. Lah sekarang kamu bisa lakukan operasi baris di sini. Terserah saya operasi baris atau kolom, yang penting itu memudahkan bagaimana kalian menghitungnya kan gitu. Kalau melakukan operasi baris di situ kan, di sini kan gampang ini. 0 1 5 1 min 2 3. Lah mesti ini apa sih ngono. Min 2 3. Lah, sekarang baris ketiga kurangi 2 kali baris pertama. Lah, kalau ada operasi baris yang kayak gini nih,
Ini kan determinannya sama, makanya ya bakalan nggak ngefek apa-apa di angkanya gitu loh. Jadi tinggal baris ketiga kurangi baris kedua, coba hasilnya pasti 0 di sini, terus min 10 ya 10 ya, kok min 10, 0 10 terus habis itu min 5. Ini adalah baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Kok baris pertama? Baris ketiga dikurangi 2 kali baris kedua. Gitu. Oke ya, dapat. Nah, ini kan masih bisa dilakukan operasi baris lagi kan. Kalau misalkan dilakukan operasi baris lagi, kan kalau ini kan nggak masalah kan. Determinannya kan nggak berubah gitu loh. Makanya ya bisa dilakukan juga. Di sini operasinya yaitu baris yang ketiga kan masih bisa diubah berdasarkan baris yang pertama kan gitu. Nanti baris ketiga dikurangi 10 kali baris yang kedua kan gitu. Baris ketiga dikurangi 10 kali baris yang ke-1. Kok 2 sih? Baris ketiga dikurangi 10 kali baris yang ke-1. Kan kalau misalkan ada operasi yang kayak gini, yang bawah ini kan nggak berubah nilai determinannya, kecuali kalau difaktorkan kayak gini determinannya berubah, makanya harus dikali 3 gitu kan gitu. Oke, lagi baris ketiga dikurangi 10 kali baris ke-1, berarti kan sini tadi 0 terus min 55 kan, yang lainnya kan nggak berubah, 0 1 5 terus 1 min 2 3. Lah, ini kan yang baris ketiga, coba dilihat yang baris ketiga kan apa namanya? Kelipatan dari minus 55 kan gitu. Lah berarti kan bisa dikeluarkan lagi 3 terus min 55. Ingat, nek di faktoring ini berarti iso-iso jadi determinan yang di sini, yang di dalam sini, determinan iki berubah gitu loh. Yang di determinan iki loh ya, bukan determinan yang di sini loh ya. Determinan yang udah kalian faktorkan, yang udah diubah gitu loh ya. Nah berarti kan jadi apa? 0 0 1, yang lain kan pencet 1 min 2 3 terus 0 1 5. Lah yang berubah itu yang di dalam sini, makanya determinan aslinya dari sini harus dikalikan dengan min 55 biar kembali ke determinan aslinya. Jangan tiba-tiba menghilangkan minimal 5 nang kene, jangan, kok berubah lah determinan aslinya. Kayak gitu. Oke kan? Nah, kalau udah paling sederhana gini dan nggak bisa diapa-apakan, ya udah, biarkan aja. Tapi sebenarnya kan masih bisa diapa-apakan. Baris ke iki pertama dikurangi 5 kali baris ke-1 kan? Kan gitu. Apa berarti kan sama dengan apa? 3 sama min 55, biarkan lo ya. Terus operasinya apa? Baris ke-1 dikurangi 5 kali baris ke-3 kan gitu. Terus baris ke nanti dulu oke, baris ke-1 dikurangi 5 kali baris ke-3, jadi kan 0 terus sini 1 sini 0 kan, terus 1 min 2 3 0 0 1 ya kan. Nah masih bisa dilakukan lagi kan, apa 3 dikali min 55 ya, tetap ya 3 dikali min 55 masih bisa lagi. Sekarang tak lakukan semuanya ya. Baris ke 2 dikurangi 3 kali baris ke 1. Baris kedua dikurangi 3 kali baris ke 1. Jadi kan sini 0 1 0 terus 1 min 2 0 terus 0 0 1 kan. Nah dapat kan kita, ini panjat 3 kali min 55. Sekarang yang atas tak hapus ya. Dibentuk paling sederhana lo boleh kan. Sing penting, jadi ini kan hanya melulu di baris, kalian boleh melakukannya di kolom juga boleh gitu. It's okay, gak masalah. Yang penting jangan merusak barisannya atau kolomnya gitu. Maksudnya jangan membuat barisnya lebih susah lagi gitu loh. Yang penting gitu.
Berarti kan 3 dikalikan min 55, habis itu sini jadi determinan 0, 1, 0, 1, min 2, 0, 0, 0, 1. Lah masih bisa lagi kan? Ya kan? Sama dengan apa? Ini kan nggak ada kelipatan, juga nggak ada. Dibalik masih bisa, kalau dibalik. Di interchange barisnya juga nggak masalah. Misal baris ke 1, baris kedua ditukar ke baris ke 1. 3 kalikan min 55. Baris ke 1 di interchange ke baris ke 2. Berarti di sini kan jadi 1 min 2 0, terus 0 1 0 0 0 1. Lah kalau interchange baris, nah ini determinannya dikali min 1, soalnya determinan sing iki berubah gitu. Interchange antara baris kedua cross baris ke 1 di interchange pindah tempat. Jadi kan masih bisa diapa-apakan lagi. Ingat, kelipatan udah nggak ada loh ya. Nah, sekarang sama dengan, coba kalian lihat operasi kolom di sini. Bisa ada nggak? Di sini kan nggak ada operasi kolom. Misal baris ke kolom ke 1 dikurangi 2 kali kolom ke 1 dikurangi kolom ketiga, malah merusak nih. Di sini kan nanti nggak jadi 0 lah, malah merusak barisan ya kan ya. Berarti ya biarkan aja. 3 kalikan min 55 kalikan min 1. Oke ya. Sekarang baris kedua, baris pertama dikurangi 2 kali baris ke 1. Baris pertama dikurangi ditambahkan 2 kali baris ke 1. Lah, kalau kayak gini kan operasinya dia nggak merubah nilai determinan kan. Nah, berarti di sini bakalan jadi 1 0 0 terus 0 1 0 terus 0 0 1. Udah. Ya kan? 0 0 1 baris ke dua, baris pertama ditambahkan 2 kali baris ke 2. Ya kan hasilnya gini, matrik identitas kan. Lah determinan dari matrik identitas apa? Hasilnya adalah 1. Makanya di sini tinggal 3 kali min 55 kalikan min 1. Hasilnya adalah 165. Ini untuk contoh yang pertama. Lah gitu Rek. Jadi kalau ngutek-ngutek, kalau misalkan itu ya kalian harus tahu, paham mana yang harus jadi kan kayak gini kan memudahkan kalian dalam menghitung determinan kan, daripada cara yang sebelumnya. Kalau misalkan mengurangkan antara baris sama kolom kayak gini, bisa tiba-tiba ujungnya adalah ketemu matrik identitas yang terakhir kan gitu. Lah berarti apa? Kalau misalkan determinan dari matrik identitas pasti 1 gitu loh. Makanya malah lebih memudahkan daripada cara yang sebelumnya gitu loh kan. Iya nggak? Lebih gampang kan yang ini. Ingat, yang nggak berubah nilainya yaitu pada saat kamu mengalihkan dengan faktor yang lain di baris yang misal ini kayak ya. Misal kolom pertama kamu kurangi dengan kolom yang kedua. Nah ini kan nggak merubah nilai determinan, makanya nggak bakalan ada faktor yang di depan kayak gini. Nggak. Kalau misalkan difaktorkan kayak ini kan baris yang kedua difaktorkan kan jadi ada 3 terus 1 min 2 3. Ini kan kalau misalkan yang di dalam sini diubah jadi 1 min 2 3 kan gitu. Kan dikalikan dengan faktornya. 3 kan faktornya. Harus dikali dengan 3 nih iki sesuai dengan teorema sebelumnya. Kalau lupa ya di itu aja, dibuka aja teoremanya gitu. Nah ini adalah salah satu contoh, mungkin kalian bisa coba-coba untuk di soal yang lain ya. Ya, tadi kan kita udah masuk ke contoh sini kan. Ingat, yang berubah itu pada saat kalian gunakan teorema iki. Jadi pada saat K kali determinan suatu ini, jadi K kali dari baris atau kolomnya. Jadi kalau misalkan diumek-umek kayak gini iki. Jadi tadi kan ada yang bentuk kayak gini kan. K kali dari determinan ini kan. Tadi loh yang dikali 2 kan. Ya kan. Lah itu jangan sampai lupa kalau misalkan determinannya adalah dikalikan dengan faktor K-nya tadi gitu kan. Tadi loh yang di baris kedua kalau nggak salah kan.
Baris kedua kan adalah faktor dari 1, terus habis itu 1 min 2 sama 3 kan. Faktor aslinya kan 3 ya. Jadi 3 kan di baris kedua tadi, di baris kedua kan 3 min 6 9. 3 min 6 9. Nah, ini kan faktor dari 3. Faktornya kan 3. Ya kan? Dengan barisnya yaitu 1 min 2 3 ini kan. Ini kan diubah di buku ini. Kalau aku sih enggak kata ubah kan tadi. Lah, itu kan kalau misalkan ini dikalikan dengan faktornya, berarti faktornya nanti jadi keluar 3 itu. Min 1 itu pada saat udah ditukar tadi, makanya di sini ada minusnya, ditukar. Sekarang kan enggak tak tukar kan aku tadi. Nah, makanya di sini harus ada pengalih faktornya. Determinan yang enggak berubah yaitu pada saat dijumlahkan dengan atau dijumlahkan dengan barisan tertentu, dengan faktor barisan tertentu kayak tadi kan determinannya nggak berubah. Ingat, ini ngutek-ngutek iki merubah nilai nang ini bukan hanya di baris saja, juga berlaku di kolom loh ya, di baris atau kolom. Ingat loh, di one baris added to another row kan gitu. When a multiple of one column is added to another column kan gitu. Berarti bukan hanya ngutek-ngutek baris. Kalau yang ini kan cuman barisnya aja yang digambarkan. Tapi kalau misalkan kamu bisa menggambarkan ya kolomnya ditambahkan dengan kolom yang lain juga nggak masalah gitu loh. Nilai determinannya nggak bakalan berubah. Makanya di situ nggak pakai dikalikan faktor apapun gitu. Lah kalau misalkan di interchange kayak gini kolomnya, makanya tadi muncul minus kayak gini. Kayak gini kan muncul minus sih. Kan di interchange antara kolom baris pertama sama baris kedua. Iya kan? Makanya ada minusnya di sini muncul. Habis itu, kan 3 min 6 9 punya faktor yang sama yaitu 3 kan. Makanya 3-nya dikeluarkan jadi 1 min 2 3. Kan udah di interchange loh ya tempatnya. Lah, kayak contoh yang kayak gini kira. Coba kamu lihat mana yang bisa diumek-umekkan gitu. Coba kolom pertama, coba kolom ketiga terakhir ini, kolom yang terakhir dikurangkan dengan 3 kali kolom yang pertama. Yang sini kan jadi 0. Lah ingat, kalau misalkan melakukan operasi kolom atau baris di sini tidak mempengaruhi nilai determinan. Jadi nggak masalah. Setelah itu kan di sini jadi 0, pasti kan. Nah, jadi kolom pertama dikurangi baris yang kolom yang ketiga gitu. Kolom yang keempat dikurangi kolom yang dikurangi 3 kali kolom yang pertama. Oke, di sini nggak ngapa-ngapain. Oke, yang ini lah. Oke, mungkin ini kan nggak ada perhitungannya. Aku paling ya cuman memberikan satu aja ya contoh iki ya. Yang ini kalian bisa hitung sendiri nanti. Oke, kita masuk ke perhitungan lagi. Oke ya, sekarang kita mau menghitung determinan dari matriks A ini ya. Kok pinky banget warnanya. Matriks A sama dengan gini kan. 1207 terus 0763 0763 0031 360 min 5. Nah, enaknya kalau misalkan menggunakan cara yang di bab iki ya, kalian orat-oratan kalian bakalan lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Meskipun sebenarnya sama aja sih. Jadi menggunakan operasi baris dan kolom kalau yang di sini. Kalau yang sebelumnya kalau misalkan mau mencari yang di bab 1 kan mencari nilai X dari persamaan AX sama dengan B kan gitu. Kalau di bab sebelumnya kan AX sama dengan B gini. Lah ini hanya menggunakan operasi baris, jangan kolom. Tapi kan ini untuk menentukan determinan, kan gitu. Jadi kamu bisa menggunakan operasi baris dan kolom di sini. Enaknya sih di sini gitu. Jadi determinan A kan berarti sama dengan kan gini. 1207 0763 determinan ini kan 0031 terus 360 min 5. Sekarang ingat, operasi kolom tidak akan merubah nilai determinan. Nanti gini, kolom ke-4 dikurangi 3 kali kolom ke-1. Nah ini pada saat dikurangi pasti hasilnya jadi kolom pertamanya kan tetap 1207
0763 0031, yang sini kan jadi 000 min 26 kan. Determinan ingat nggak berubah loh ya, makanya nggak ada faktor pengali di depannya. Sekarang lagi kalau operasi baris dan kolom nggak bakalan merubah nilai ya. Sekarang baris ke 4 dikurangi 7 kali baris ke 1, dan baris kedua dikurangi 2 kali baris ke 1. Oke, sekarang bakalan jadi baris loh ya, bakalan jadi 1000 1000 gini kan. Terus habis itu 0700 ya kan. Terus habis itu tetap 0, terus ini jadi 6, terus iki 3, terus ini 0, terus 0 3 1 min 2 6 gitu ya. Terus habis itu lagi ya, dan baris yang kedua itu kan punya faktor 7. Lah keluarkan faktor 7-nya yang di dalam, jadi berubah jadi cuman 1 0 0 0 0 1 0 0, terus 0 6 3 0, terus 0 3 1 min 2 6 kan gitu. Sebenarnya yang di baris yang ini kan juga punya faktor 3, bisa kalian keluarkan dari sini juga boleh, nggak masalah, terserah kalian. Terus lagi baris ke 3, ini aku ngitung dulu ya, daripada aku ngitung lagi kan gitu. Baris ke 3 dikurangi 6 kali baris ke 2. Ingat kalau operasi gini nggak merubah nilai determinan, berarti 7-nya mana? 7. Kok nggak enak banget lihat ya. Baris ketiga dikurangi 6 kali baris ke 2. Tuh, ada faktor 7 di depan kan. Berarti sini jadi 1 0 0 0, habis itu jadi 0100 0100, terus di sini jadi 0, terus ya 0, habis itu sini tetap 3, sini 0, habis itu sini nggak diapa-apakan. Oh ya sih, lagi terus baris keempat dikurangi 3 kali baris ke 2. Nah sini kan jadi 0 0, terus tetap jadi 1, sini jadi min 2 6 tetap kan. Nah terus kelihatan yang di baris ketiga ini kan ada faktor 3, keluarkan aja faktornya 3, berarti kan jadi 7 dikali 3 kan. Nah sini bakalan jadi 1 0 0 0 0 1 0 0, terus 0 0 1 0, terus 0 0 1 min 26 kan gitu. Nah sekarang baris ke kok baris tadi Pak, dari tadi kok baris terus, lagi kan kolom. Terus baris keempat dikurangi baris ke 3. Jadi apa baris 4 dikurangi baris ketiga? 1 faktornya 73, jangan sampai lupa ditulis ya. 7 dikali 3, sini jadi 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0, terus 0 0, sini jadi 0 kan, terus min 26. Nah terakhir di baris keempat, di baris yang keempat itu kan ada faktor min 26, berarti keluarkan lagi faktor 26 nya, berarti kan 7 dikali 3 dikali min 26 kan gitu. Ini kan jadi materi apa namanya, identitas biasa 1000 0100 0010, terus 0001 kan gitu. Lah dari tadi kan kalau misalkan difaktorkan kan hanya dalam satu baris kan, atau dalam baris saja kan, dalam faktor ini kan ya. Apakah pada saat kolom difaktorkan kayak gini, apakah bisa? Bisa. Kalau pokok faktornya harus dikeluarkan di sini jadi pengalih. Jadi nanti hasil determinannya ya di depan sini. Kan determinan dari materi identitas kan pasti 1 kan nanti gitu. Berarti hasil determinannya sama dengan apa? 7 kali 3 dikalikan min 26 dikalikan apa?
determinan dari matrik identitas kan, gampang kan, determinan dari matrik identitas kan tinggal satu aja. Berarti kan hasilnya kalau iki dihitung sama dengan minus 546 gitu. Lah, untuk memfaktorkan iki kan 7 yang dikeluarkan berdasarkan iki, berdasarkan apa, baris yang ke sini kan. Apakah kalau kolom boleh? Boleh saja. Yang penting kalau yang 7 yang kalau misalkan ini kan 7 dikeluarkan, berarti di sini harus 42 sama 21 kan. Sebelah sini kan harus 21 sama 42. Nanti urut 6 sama 3 gitu. Moga-moga paham ya. Jadi bukan hanya yang bisa difaktorkan adalah 7 dalam bentuk baris kayak gini, bukan hanya, kolom pun juga boleh gitu loh. Contoh kayak ya, kita hapus KB. Contoh, misal ada gini, determinan dari 1 berapa ya naik? 7 21 terus 8. Enggak ada ya. Terus 9 18 terus 6 terus 141. Lah, ini kan dari kolom iki kan punya faktor 3, ya enggak? Berarti 3-nya boleh dikeluarkan gini. Habis itu 7 21 8 gitu. Berarti 3 ya. 3 6 2. Ya kan enggak ada faktor lagi kan? 1 4 1. Loh kan ini enggak ada faktor lagi kan? Jadi ya enggak bisa difaktorkan lagi. Mana lagi? Enggak ada lagi kan? Ya kan, nggak ada lagi kan. Udah nggak ada lagi, mau gimana lagi? Ya kan, nggak ada lagi kan sih. Kecuali kalau misalkan angkanya tak ambil 2 ya, misal angkanya ambil 2, nggak masalah sih. Ini kan masih bisa dikeluarkan lagi. Ada faktor 2 kan yang di baris kedua kan, baris ketiga. Berarti 3 kali 2 terus 7 2 1 4 3 6 1 1 4 41 kan gitu. Nah, 2-nya dikeluarkan di sini. Kalau misalnya difaktorkan atau diinterchange itu jadi minus, Rek. Kalau misalkan sekarang aku mau nginterchange gitu ya. Jadi 3 kali 2 harus dikalikan min 1 kalau mau diinterchange. Misal baris kedua, baris ketiga interchange baris ke 1. Jadi 4 1 1 terus 7 3 1 sini 21 6 4 lah gitu. Kalau mau interchange. Lah, jadi kalau faktor kayak gini sama interchange kayak gini itu merubah nilai determinan, makanya di sini harus dikali 3 kali 2 kali min 1. Yang enggak merubah nilai kalau kamu melakukan operasi baris atau kolom. Ini yang enggak merubah nilai, makanya enggak masalah. Makanya aku mesti tak operasikan baris atau kolom aja biar gampang. Lah, dari tadi kan kalau yang di contoh sebelumnya, kenapa kok aku cuman melakukan faktor pada 7 yang berubah bentuk baris-baris gitu kan, kayak baris-baris gini. Bukan kolom kayak gini kan. Aku kan dari tadi kan gitu. Cuman hanya merubah misal faktor 0 7 0 0. Terus habis itu yang terakhir 0 0 0 min 26. Kenapa kok aku cuman memfaktorkan yang sebelah sini kan gitu. Yang berubah dalam bentuk baris. Soalnya yang terlihat itu. Kalau misalnya aku melihat yang kolom, ya pasti aku melakukan yang kolom gitu loh. Soalnya aku kan yang ngitung, bukan kalian. Kalau misalkan kalian mau merubah pemfaktoran dalam bentuk kolom, it's okay, nggak masalah. Oke, kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke ya, jadi kita akan udah dapat yang minus 546 kayak gini kan. Jadi operasi baris, kalau misalkan di bab sebelumnya itu cuma operasi baris reduksi kan. Yang ini kalian bisa melakukan bebas. Yang melakukan mau mencari determinan kayak gini ke. Jadi bisa melakukan operasi baris dan kolom. Enaknya gitu. Dengan syarat kalian melihat mana yang bisa dilakukan operasinya kan gitu. Enaknya gitu di sini tuh. Jadi lebih gampang daripada sebelumnya. Lah, seperti itu yang di contoh ini bisa kalian coba sendiri. Terus yang ini ya kalian bisa coba sendiri. Kalau misalkan kalian males menghafalkan yang kayak gini, kalian bisa melakukan operasi yang seperti di bab 2.1. Tapi jujur, kalau misalkan melakukan operasi yang yang dibuat di 2.1, pasti orat-oratannya lebih banyak dan hitung-hitungannya lebih banyak, sehingga kemungkinan untuk terjadi kesalahan itu banyak banget, lebih besar. Makanya lebih gampang pakai yang kayak gini ini. Gitu. Lah, seperti itu untuk materi hari ini. Oke ya, seperti biasa kalau ada yang tanyakan kalian bisa komen di kolom komentar atau langsung menghubungi aku, terserah kalian. Bagaimanapun
Sedemikian kalian harus bisa menyampaikan pertanyaan atau keluh kesah kalian aja. Oke. Contoh lagi ya sebelum kita akhiri. Contoh ya, misal ABCD DEF GHI gitu. Determinannya adalah min 6. Nah, kalau misalkan determinan dari DEF GHI kan interchange kan antara DEF diubah ke ABC. Kan gitu. Berarti kan kalau DEF diubah, ini kan dua kali interchange. DEF diubah ke ABC, terus habis itu GHI diubah ke baris kedua. Berarti ada dua kali pergantian. ABC diubah ke DEF yang pertama. Jadi DEF nanti di atas, terus ABC-nya di tengah. Habis itu GHI kan tetap. Lah, itu perubahan pertama. Yang kedua, dia diubah lagi kan yang kedua. Yaitu GHI diubah ke atas, terus ABC yang di tengah diubah ke bawah. Kan gitu. Berarti kan hasilnya min 1 dikalikan min 1 dikalikan min 6 kan determinannya iki kan. Berarti kan hasilnya min 6. Ini kan ada dua kali perubahan. ABC dirubah ke tengah dulu, terus DEF diubah ke atas di baris pertama. Oke. Kalian catat aja. Jadi matriks yang terbarunya jadi DEF ABC GHI. Terus itu kan berarti min 1 dikalikan min 1 dikalikan determinan dari ini kan nanti. Habis itu apa lagi? Jadi gampangnya gini, kalau misalkan kita praktekkan gitu ya, tidak praktekkan aja nggak apa-apa. Terakhir, sebentar. Misalnya kita tak kopas aja ya. Determinan yang diketahui kan determinan sini kan A, B, C, D, E, F kan gitu, G, H, terus I ya. Jadi kan determinannya hasilnya min 6. Pada saat iki diubah posisinya, berapakah determinannya dari sini? Ini kan diubah posisinya. Yang tengah sini kan jadi, yang atas kan jadi DEF gitu kan. D E terus sini F kan. Oh ya, tengah dari GHI. G, H, terus I. Terus itu kan yang sini jadi ABC. B, terus C. Kan gitu. Lah, ini kan asalnya dari iki kan, kayak iki diubah berapa kali kan gitu kan. Nah, Pak CC. Ini kan berapakah determinannya? Sama dengan ngetik ini lebih susah ya daripada nulis ya. Sini ya. Habis itu diubah posisinya antara DEF sama ABC dulu. Berarti kan determinannya jadi min 1 kali kan. Min 1 DEF sama ABC diubah posisinya. Ya apa ya? Menjelaskannya ya apa ya? Jadi min satunya di sini. Sorry, ini kita hapus. Iki adalah misal DEF udah ubah posisi F, D, E sini, terus A,
B terus C sini sama dengan ini kan min 1 dari iki kan ya. Min 1 dari sini kan determinan iki ya kan gitu ya kan. Lah berarti kan min 1 dikalikan min 6 determinan ini kan. Lah berarti iki kan diubah 2 kali dari sini. Lah berarti kan ini kan bentuk sama dengan apa? ABC DF GAI terus ABC terus kan bentuk dari minus kan gitu. Min 1 dari sini kan. Batas yang baris ketiga sama baris kedua nih diubah. I C E G GHI terus ini B ini C terus ini A. Ini kan iya kan, ini kan pada saat baris ketiga sama baris kedua diubah kan, iya kan, sama kan. Lah berarti kan minus dari determinan iki. Lah determinan iki adalah minus dari determinan yang awal. Nah berarti kan ini tinggal tak kopas gitu aja kan. Ini kan determinan ini sama dan ini kan berarti bisa tak ganti kan. Dan sama dengan min 1 ya. Min 1 yang sini kan jadi gini B. Nah ini kan hasilnya min 6 ini. Berarti kan bisa tak ganti min 6 kan. Min 6. Nah kan berarti hasilnya min 1 kali min 1 kali min 6 kan berarti sama dengan min 6. Kan gitu. Makanya di sini pasti hasilnya min 6 iki. Lah kalau iki 3 kali 3 kali 3 kali. Terus 4 kali 4 kali 4 kali. Terus minus minus minus. Terus diubah lagi posisinya kan gitu. Ini kan posisinya nggak diubah dia. Posisinya nggak diubah. DF-nya jadi minus terus GHI-nya jadi 4 kali. Berarti kan harus difaktorkan kan. Kan gitu. Lah berarti kan gini, jawabannya kan untuk pertanyaan ini kan gini. Kasih dihapus ya kan. Nah pada saat kan gini B ya, ini kan 3 salah. Astaga naga, kok musibah dok ini sih. Nah sini kan 3 ini di soalnya ya 3 terus ini 3 juga, sini 3 terus ini min 1 minus ya, bukan min 1 minus, sini juga minus, sini juga minus ya. Terus ini kan 4 4, sini 4 ya. Nah berarti kan ini pada saat tak keluarkan kan jadi gini sama dengan kan gitu 3 dikali determinan ini kan. Nah ini kan determinan ini saya tak ketik loh kan 3 ya kan gini 3 kali determinan ini kan. Lah ini kan masih ada faktor min 1 yang di baris kedua kan. Sekarang min 1 nya saya tak keluarkan sama dengan 3 kalikan min 1 kalikan C. Ini belum, kita hapus dulu. minus keluarkan lagi. Nah berarti kan determinan iki sama dengan 3 kali min 1 determinan ini kan. Lah sekarang yang terakhir kan, yang baris terakhir itu kan ada faktor 4 di situ. Ya udah, berarti tinggal tak keluarkan 3 dikali min 1 dikali 4 kan, dengan dikali determinan ini kan. Kalau faktor yang bawah itu kan, yang bawah kan faktornya udah tak keluarkan kan gitu kan. Iki faktor yang bawah tak keluarkan jadi 4 di depan sini kan. Lah berarti kan GAI DEF ABC kan gitu. Lah sama seperti sebelumnya. Lah ini kan determinannya. Ingat ya, jangan lihat aku kopas dari mana. Ini biar aku ngetikku cepet aja gitu aku. Jangan lihat aku kopas dari mana. Lihat terserah aku, mau aku kopas di sini kayak di sini, yang penting ngetikku cepet gitu loh. Oke ya, jadi ini pada saat 4 faktornya tak keluarkan, berarti kan jadi 4 di depan sini. Lah yang ingat, yang GHI adalah yang iki dengan faktor yang 4 tak keluarkan gitu, sesuai dengan teorema sebelumnya. Jadi kan jadi kayak gini kok persamaannya ya kan, yang terakhir.
Lah ingat determinan iki hasilnya adalah min 6 gitu. Makanya tinggal dikalikan dengan min 6 sama dengan iki kali min 6. Ingat gak ada interchange baris ya, cuman memfaktorkan. Nah berarti kan sini sama dengan 3 kali min 1 kali 4 kali min 6 berapa kan gitu. Bisa dihitung sendiri. Lah seperti itu untuk bab hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang tanya bisa kalian tanyakan langsung. Nah ini bisa kalian coba-coba sendiri ya, nanti kemungkinan ya kalau misalkan kalian nggak mencoba sendiri nanti bakalan nggak paham nanti. Oke lah seperti itu. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.